with these forms that we were teenagers, so when we grow up, they will continue to easy. Nama saya Naila Yulia Ramadhani. Saya dari SMA Negeri 1 Lumajang. Saya, Naila, akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama ialah memberikan pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, maupun kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Medis dasar sendiri yaitu memberikan pertolongan yang sifatnya hanya sementara hingga si korban tiba di fasilitas kesehatan. Teman-teman di sini pernah terlintas di pikirannya gak sih tentang siapa sih yang disebut dengan penolong pertama? Jadi, yang disebut dengan penolong pertama ialah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian dengan memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar atau kedaruratan. By the way, asing gak sih teman-teman jika pertolongan pertama ini tidak memiliki tujuan? Jadi tujuan pertolongan pertama ini yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah caketat, dan yang ketiga memberikan rasa nyaman hingga membantu proses penyembuhan. Teman-teman tahu gak sih, kita sekarang ini berada di negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini merupakan negara yang berlandaskan hukum. Kita dalam pertolongan pertama diatur dalam 2 pasal. Yang pertama ada pasal 531 KUHP, yang dimana pasal ini mengenai tentang keteledoran dalam pertolongan pertama. Contoh nih, kita sudah sampai di tempat kejadian, lalu ada korban yang tergeletak, tapi kita mengabaikannya, bukan malah menolongnya. Yang kedua ada pasal 322 KUHP mengenai tentang kerahasiaan atau privat. Bagi pelaku pertolongan pertama juga harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Maka itu kita punya namanya APD. APD itu adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit seperti sarung tangan latex, masker penolong, dan kacamata pelindung. Selain APD, kita juga membutuhkan beberapa alat seperti kasa steril, pembalut bulu atau perban, pembalut perekat atau plaster, gunting pembalut, pinset, bidai, seter, dan selimut. Oke, kita lanjut ke anatomi tubuh. Anatomi tubuh ini berfungsi untuk, yaitu agar kita mengetahui letak luka si korban. Anatomi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada kepala, kedua leher, batang tubuh, yang keempat anggota gerak atas, dan yang terakhir anggota gerak bawah. Terima masuk ke penilaian korban. Apa sih yang harus kita lakukan jika kita menemukan korban? Jadi, tindakan yang tepat jika kita menemukan korban yaitu yang pertama, penilaian keadaan. Jika kita sudah sampai di lokasi kejadian, maka yang pertama kali harus kita lakukan ialah memeriksa keadaan. Apakah keadaan aman atau tidak aman? Yang kedua, penilaian dini. Yang ada memeriksa respon korban, yaitu ada 4 tingkatan. Pertama, awas, kedua suara, ketiga nyeri, keempat tidak respon atau ASNT, awas suara nyeri tidak respon. Yang B ada memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jika si korban tidak merespon, maka lakukanlah ADTD, angkat dagu tekan dahi. Lalu penilaian pernafasan. Untuk penilaian pernafasan ada dengan cara LDR, look, listen, and feel. Lihat, dengar, dan rasakan. Lalu menilai denyut nadi. Sebelum melakukannya, maka kita lihat dulu si korban, apakah si korban sadar atau tidak sadar. Jika si korban sadar, maka rabalan nadi di pergelangan tangan atau radialis. Jika si korban tidak sadar, maka rabalan nadi di bagian leher atau karotis. Dan terakhir ada pemeriksaan fisik. Tanda apa saja yang perlu kita temukan di penilaian fisik ini? Yang pertama, apakah si korban mengalami perubahan bentuk pada tubuh si korban? Yang kedua, apakah ada luka terbuka atau terlihat jelas pada tubuh si korban? Yang ketiga, apakah si korban merasakan nyeri pada saat bagian tubuhnya kita raba atau ditekan? Yang keempat, apakah korban ada bengkak di bagian tubuhnya? Untuk memeriksa lebih lanjut, maka dilakukan pemeriksaan lebih lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.